Shalom Gereja Wekos Online, mari kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for a thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for a thing I've made it, when it's all about you. Jesus, all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. It's all about you. Oh, it's all about you. Oh, yeah, yeah. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for a thing I've made it, when it's all about you. All about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Hidup memang sebuah pilihan. Mau dihindari seperti apapun, kita akan selalu kembali berhadapan dengan berbagai pilihan dalam hidup. Pilihan-pilihan ini seringkali begitu membingungkan, karena selalu punya sisi keuntungan dan kerugian yang nggak bisa dipisahkan. Sehingga bagaimanapun juga, kita tentu harus memiliki kiat-kiat tersendiri agar bisa melakukan pilihan dengan cara cerdas, sehingga tidak menyesal atas pilihan kita. Saat kita menentukan pilihan, tidak cuma logika yang harus bekerja, tapi juga pengalaman, kebiasaan, tradisi, juga termasuk hati menjadi pertimbangan. Bagaimana dengan peranan Tuhan dalam kita mengambil pilihan? Hari ini,
firman Tuhan akan dibahas oleh Ibu Ruth Julia dengan memberikan beberapa tips agar setiap kita yang saat ini sedang gundah gulana dalam mengambil pilihan bisa segera menentukan untuk mengambil pilihan yang mana. Nah, mari kita dengarkan. Shalom Jemaat Gereja Oikos Online. Sungguh sukacita hari ini kita bisa ketemu lagi di udara. Dan hari ini saya ingin mengambil satu firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Saya akan membacakan buat saudara. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Setiap hari saudara, kita selalu diperhadapkan pada banyak sekali pilihan. Mulai dari hal sederhana, hari ini mungkin kita menghadapi pilihan mau makan di mana, mau makan apa, sampai hal-hal yang lebih kompleks seperti memilih pasangan, memilih rumah, memilih pekerjaan, memilih untuk menerima sebuah tawaran atau menolaknya. Nah, saudara, di Alkitab ada beberapa contoh bagaimana ketika kita memilih sesuatu pilihan yang salah, maka dampaknya bisa berbuntut panjang sekali. Nah, seharusnya bagaimana kita memilih sesuatu, mengambil sebuah keputusan. Saya mau mengajak Anda untuk membuka di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-60. Lukas pasal 1 ayat 59 sampai dengan ayat yang ke-60. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Perhatikan ayat 61 saudara. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Saudara, di dalam tradisi bayi-bayi yang dilahirkan dalam keluarga Yahudi, seorang anak diberi nama bukan karena orang tuanya suka atau mengikuti tren seperti yang terjadi sekarang. Tetapi di dalam tradisi mereka akan memilihkan nama anak itu dari nama-nama yang sudah ada di dalam garis keturunan mereka. Jadi mereka akan melihat di dalam seluruh family tree, pohon kehidupan, pohon dari keluarga mereka, itu dilihat nama-nama yang ada. Jadi kalau namanya ada begini-begini, maka mereka boleh mengambil salah satu. Itu sebabnya pada waktu Yohanes dilahirkan, mereka hendak menamai dia Zakaria sesuai dengan nama bapaknya. Tetapi kemudian Elizabeth berkata, tidak, anak ini harus dikasih nama Yohanes. Dan mereka bilang, tidak ada di antara keluarga kita yang bernama demikian. Nah saudara, intinya mereka berusaha menamai Yohanes tidak biasa di tengah keluarga mereka. Kadang-kadang kita sering kali mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah pilihan karena biasanya cara begini berhasil. Biasanya pakai strategi seperti ini jalan kok. Nah biasanya dalam keluarga saya kalau ada kasus seperti ini, kalau ada pilihan seperti ini, kami biasanya memilih seperti ini. Biasanya kami memilih jodoh seperti ini. Biasanya kami memilih rumah seperti ini. Biasanya kami memilih penataan seperti ini dan sebagainya. Nah Alkitab mengajarin kita saudara, jangan memilih karena saudara terbiasa. Jangan memilih karena itu sudah tradisi. Jangan memilih karena itu sudah berulang-ulang dilakukan. Nah ini yang diajarkan oleh satu kebenaran firman Tuhan. Atau yang kedua, jangan juga memilih karena alasan ini. Kita lihat dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 saudara ya. 1 Samuel pasal yang ke-13. Saudara pasti sudah familiar dengan kisah ini. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, apa yang sudah telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas.
Saudara, yang dilakukan oleh Saul, karena Samuel itu nggak datang-datang, terlambat saudara. Sehingga rakyat mulai tercerai-berai, mulai berserakan, mulai gelisah dan meninggalkan Saul. Sehingga akhirnya Saul terpaksa mengambil keputusan untuk, dalam bahasa lainnya, melancangin, mendahului apa yang seharusnya merupakan bagian yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi Samuel. Saul terpaksa membuat mezbah. Kenapa? Karena terdesak oleh Sikon, terdesak oleh keadaan. Saudara, berapa banyak kita seringkali dihadapkan pada pengambilan keputusan karena kita terdesak oleh keadaan. Banyak anak-anak muda, mereka mengambil keputusan untuk memilih pasangan seadanya, apa yang ada di depan mereka, karena terdesak oleh usia. Mereka memilih cara-cara pintas yang paling gampang. Kenapa? Karena terdesak oleh keadaan. Banyak hal yang membuat kita terdesak saudara, tapi Alkitab mengajarkan jangan mengambil keputusan atau pilihan karena terdesak. Lihat apa yang terjadi pada Saul. Karena terdesak, dia melancangi pekerjaan Samuel, sehingga akhirnya Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengganti pilihannya. Tuhan memindahkan pilihannya kepada orang yang lain, yaitu Daud. Berapa banyak dampak yang harus dihadapin karena kita salah memilih, karena terdesak. Contoh lain dari terdesak, saudara, Sarah berpikir di usia tuanya, dia mulai menafsirkan janji Tuhan menurut otaknya sendiri. Dia berpikir begini, oh mungkin Tuhan itu mau memberi saya anak, keturunan. Itu bukan lewat rahim saya sendiri, tapi mungkin melalui rahim orang lain. Sehingga apa yang dilakukan oleh Sarah? Sarah mencoba membantu Tuhan dengan menghadirkan Hagar. Nah, kita tahu ceritanya. Akibat keputusan yang diambil oleh Sarah, kita harus mengalami konsekuensi sampai hari ini. Nah, saudara, jangan mengambil keputusan atau memilih karena saudara terdesak, sehingga akhirnya saudara mencoba untuk membantu Tuhan. Jadi jangan memilih karena sesuatu tuh sudah biasanya berhasil, dulu-dulu berhasil dengan cara ini. Dan yang kedua, jangan memilih karena saudara terdesak oleh umur, oleh waktu, oleh keadaan, sehingga saudara akhirnya terdorong untuk mencoba membantu Tuhan. Lalu kita harus memilih bagaimana dong Bu? Saya ingin kita belajar dari satu cerita. Di dalam kitab Kejadian, kita akan lihat sebentar saudara ya. Kejadian pasal yang ke-13. Saudara, ada satu cerita di dalam Kejadian pasal 13. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi sebelumnya saya akan mengajak saudara kita melihat ayat yang ke-5, dari ayat yang ke-5. Juga Lot yang ikut bersama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Wow, saudara bisa bayangkan? Saya nggak tahu bagaimana tempat seperti taman Tuhan di Perth ya.
atau di tempat di mana saudara berada. Tapi coba pernahkah saudara menemukan satu tempat sedemikian bagusnya sampai saudara berkata itu seperti taman Tuhan. Lalu dituliskan seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, dari contoh ini, apa yang dilakukan oleh Lot ketika Lot dan Abraham menghadapi konflik karena pegawai-pegawai Lot dan pegawai-pegawai Abraham bertengkar. Sehingga Abraham bilang begini, kita ini saudara, jangan sampai nggak enakan. Jadi lebih baik kamu milih. Kalau kamu memilih ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu memilih ke kanan, aku memilih ke kiri. Nah, coba saudara perhatikan bagaimana cara Lot memilih. Alkitab menuliskan di ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Inilah kecenderungan yang juga sering kita lakukan. Ketika kita memilih sesuatu untuk mengambil keputusan, maka tendensi kita adalah apa yang kita lihat bagus, apa yang kita lihat indah menurut pandangan kita, kebanyakan kita akan memilih itu. Nah, Alkitab mengajarkan, jangan memilih karena pilihan yang lebih baik. Saudara mungkin terkejut dengan statement ini. Kalau mungkin jangan memilih karena kebiasaan itu masih oke lah. Jangan memilih karena terdesak, itu sudah kita pernah dengar. Tapi bahkan Alkitab mengajarkan, jangan memilih karena pilihan yang lebih baik. Dan kecenderungan saudara dan saya selalu memilih yang lebih baik otomatis. Ketika dihadapkan, contoh nih saudara, ketika dihadapkan pada dua orang calon suami atau calon istri, pasti kecenderungan kita adalah memilih yang lebih baik di antara keduanya. Lebih baik dalam hal apa? Dalam segalanya, dalam keuangan, dalam penampilan, dalam kemapanannya, bahkan dalam karakter, pokoknya yang lebih baik. Alkitab bahkan mengajarkan kepada kita, jangan memilih berdasarkan pilihan yang lebih baik. Loh, kenapa seperti itu? Karena begini saudara, apa yang kita pandang baik dan bagus hari ini, belum tentu ujungnya baik. Apa yang kita pikir bagus sekarang, semuanya dari A sampai Z bagus, tapi belum tentu pada akhirnya itu akan berdampak baik. Nah saudara, berapa banyak contoh nih, kita memilih pasangan karena seseorang itu pelayanan. Dia banyak sekali pelayanan. Dan kita memilih lebih baik karena yang satunya nggak pelayanan. Dan saya kasih tahu buat saudara, berapa banyak kita ketemu orang-orang yang dulunya pelayanan, tapi setelah beberapa tahun kemudian mereka tidak lagi pelayanan karena kepahitan dan kecewa dengan Tuhan. Jadi jangan memilih karena pilihan yang lebih baik. Jangan memilih karena biasanya berhasil dengan cara itu. Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu Allah yang kreatif banget. Seringkali setiap masalah itu Tuhan selalu punya way out yang kreatif dan berbeda-beda. Karena itu jangan memilih karena saudara pernah berhasil dulunya pakai cara itu dan mau ditiru dan diulang lagi. Dan jangan memilih juga karena terdesak, sangat berbahaya sekali. Dan jangan memilih karena pilihan yang lebih baik. Lalu memilih karena apa? Saudara, saya suka sekali dengan respon dari Abraham. Karena apa? Memilih tanah itu sama dengan memilih aset. Itu tidak main-main saudara. Dan ketika Abraham dihadapkan pada pilihan ini reaksinya sangat tidak mudah saudara. Abraham bilang begini kepada Lot. Padahal Lot itu adalah keponakan. Dengan kata lain Abraham itu lebih tua. Nah harusnya nih yang lebih tua itu yang milih duluan. Tapi Abraham
berkata begini kepada Lot, kamu milih. Kalau kamu memilih ke kiri, aku ambil yang kanan. Pokoknya sisa dari pilihan kamu dah. Kamu suka yang mana, yang sisanya itu bagian saya. Kenapa Abraham bisa seikhlas dan serela itu untuk memilih? Karena begini saudara, saya percaya ini yang ada di dalam benaknya Abraham. Toh dia dibawa Tuhan ke negeri yang dia juga nggak tahu kemana. Jadi dia juga nggak ngerti Tuhan mau bawa ke negara yang mana. Jadi saya percaya dalam hal ini Abraham itu berpasrah kepada Tuhan seperti begini. Tuhan, pokoknya apapun yang jatuh buat saya, apapun yang disisakan buat saya, apapun yang akhirnya diberikan kepada saya, Tuhan saya percaya itulah yang Engkau sediakan dan itulah yang Engkau berikan buat saya. Itu yang saya yakin dalam pemikiran Abraham. Nah, saudara, Abraham menyerahkan nih pilihannya ke tangan Tuhan. Karena Abraham percaya pokoknya gue pasrah deh Tuhan, apapun yang jatuh undiannya buat saya ya itu udah bagian saya. Nah saudara, Anda bayangkan nih ya, nah saya ambil contoh nih, gak gampang loh saudara di posisi seperti ini. Saya ambil contoh misalnya di Perth sendiri. Nah saudara, ada daerah yang bagus di Perth, salah satu contohnya namanya daerah Applecross. Kemudian ada daerah yang jauh sekali, katakan Baldavis saudara. Kalau ada orang kaya nawarin saudara untuk memilih di antara dua tanah ini, dan saudara mau dikasih salah satunya, saudara, engkau mau milih mana? Applecross atau Baldavis? Nah, orang-orang di Perth pasti tahu, dan kebanyakan pasti langsung menjawab memilih Applecross. Kenapa? Karena itu yang jelas terlihat daerah mahal, daerah elit, bagus banget, dan dekat dibandingkan dengan Baldavis. Banyak orang bilang itu tempat jin buang anak, saudara ya. Tempat jin buang anak. Jin aja sampai anaknya tidak mau dibuang ke sana, saudara. Dan saudara, saya kasih tahu buat saudara. Kita sama sekali tidak akan pernah tahu 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Anda tidak akan pernah tahu bahwa suatu hari bisa saja loh. Daerah Baldavis itu akan menjadi daerah yang sangat elit, sangat ramai, dan sangat mahal harganya. Saudara tidak akan pernah tahu. Sebaliknya 10 tahun lagi, saudara tidak akan pernah tahu bahwa daerah Applecross akan mengalami penurunan drastis. Jadi kita tidak akan pernah tahu itu saudara. Itu sebabnya jangan memilih berdasarkan pilihan yang lebih baik menurut pandangan saudara. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk mengerti jalan ke depan itu sangat-sangat terbatas. Izinkan kalau saudara tanya, kita harus memilih seperti apa. Pilihlah sesuatu. Ambil keputusan untuk memilih sesuatu. Karena Tuhan. Karena Tuhan yang mau. Karena Tuhan yang nuntun ke sana. Karena Tuhan yang mengarahin saudara ke sana. Saudara, saya pengen memberikan contoh. Kenapa dalam hidup saya selalu punya komitmen begini. Apapun yang saya mau pilih, saya mau memilih berdasarkan apa yang Tuhan pilih. Kenapa saya punya komitmen seperti itu? Karena begini, saudara. Kalau Tuhan yang memilih, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk menyertai kita selama itu. Kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang take over, Tuhan yang responsible, Tuhan yang akan tanggung jawab. Itu alasan saya yang pertama. Dan yang kedua, kenapa saya punya komitmen biar Tuhan yang memilihkan buat saya? Karena kalau Tuhan yang memilih, Tuhan itu kan tahu jauh sampai ke depan. Nah, kalau Tuhan itu tahu sampai jauh ke depan, maka Tuhan itu pasti ngerti, ini yang terbagus buat kamu nak. Ini yang paling tepat buat kamu. Kamu mesti jalan lewat sini. Saudara, ada salah satu contoh dalam pengalaman pribadi. Bahkan ketika beberapa tahun yang lalu saya berdoa untuk meminta rumah. Sejak dari saya berdoa untuk meminta rumah, saya punya komitmen Tuhan, saya nggak mau memilih rumah menurut yang saya mau. Saya mau Tuhan yang pilihin buat saya. Jadi ini sosok nih kayak Abraham ya saudara ya. Dan selama dalam proses pencarian rumah,
Saya terus berdoa. Nah, saudara mungkin berkata begini, Bu, saya tuh tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi percayakah saudara, kalau kita itu sungguh-sungguh rindu, sungguh-sungguh haus untuk mencari pimpinan Tuhan, Tuhan akan berkenan untuk ditemuin. Saya juga tidak tahu bagaimana cara Tuhan berbicara pada waktu itu. Dan saudara, jangan dipikir bahwa Tuhan itu datang ke kamar, terus nongol, terus kemudian berkata, anakku, rumah yang harus kamu beli adalah begini, begini, begini. Enggak, saudara. Jadi saya terus berdoa, Tuhan, tunjukkan jalanmu. Saya tidak mengerti, tetapi saya rindu bahwa rumah yang saya pilih, itu adalah betul-betul pilihan Tuhan. Aku mau yang kau mau. Saudara, satu kali saya bermimpi. Nah, di dalam mimpi saya tuh melihat ada angka 22. Jadi angka 22, 222. Jadi duanya 3 kali, saudara. Terus kemudian selesai sampai di sana. Lalu saya mulai berpikir, apakah ini rumah yang Tuhan mau tunjukkan buat saya? Bingung saya, saudara. Saya tunggu beberapa waktu kemudian. Lagi nyembah. Tiba-tiba seperti kayak ada tulisan, saudara. Tiba-tiba muncul gitu aja. Jalan bukit, titik. Gitu aja, saudara. Jalan bukit, titik. Saudara, kemudian berjalan dengan waktu, saya sempat mikir gini loh, Tuhan kalau ngasih petunjuk kok dikit-dikit sih. Mbok ya langsung sekalian, ini kan bikin orang bingung, bikin orang pusing nih, pakai puzzle sekali. Terus saudara, tapi itulah indahnya berjalan dengan Tuhan. Kenapa kadang-kadang Tuhan itu memberikan piece per piece, bagian demi bagian? Karena Tuhan itu mau kita itu belajar untuk membangun relationship, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan di situ saya mulai melangkah dengan apa yang ada, karena Alkitab kan bilang begini, iman itu tanpa perbuatan kan mati. Jadi saya mulai melangkah nih, saudara. Melangkahnya gimana? Saya mulai cari lewat broker paling gampang. Dari setiap broker tuh kalau tanya sama saya kan selalu pertanyaan-pertanyaan begini. Budgetnya berapa, Bu? Nah, terus terang saya tuh nggak punya duit. Dan saya cuma bilang, udah jangan ngomong soal budget. Yang penting rumahnya tuh cocok buat saya. Nah, Ibu mau cari rumah yang kayak apa? Saya bilang begini, saya mau cari rumah yang di jalan bukit, titik. Pokoknya ada jalan bukitnya. Jalan bukit, pokoknya ada nama bukitnya. Saudara, percayalah, dari banyak broker yang saya kontak, mayoritas tidak nanggepin, saudara, karena dianggap orang gila. Lah bayangkan nyari rumah, cari yang di jalan bukit. Nah, sampai sekian lama, saudara, berapa tahun saya melewati proses berjalan untuk menangkap pimpinan Tuhan. Total adalah sekitar 3 tahun. Suatu hari, dari antara beberapa broker yang pernah saya kontak, ada satu yang kembali kepada saya untuk menelpon. Dan dia bilang begini, Bu Ruth, kelihatannya saya menemukan ada satu rumah yang orangnya ini sudah DP, tapi kemudian tiba-tiba dia batalkan dan dia memilih ke bagian yang lain. Nah, kalau melihat dari kriteria yang Ibu pernah cerita, kelihatannya rumah ini masuk seperti yang kriteria Ibu mau. Terus saya tanya, di mana alamatnya? Itu pertama yang saya tanya. Jalan Bukit Telaga Golf. Nomor berapa? TD2 nomor 22. Dibilang begitu, saudara. Jadi saya kaget. Waduh, ini istilahnya ini tebakannya keluar nih ya, saudara ya. After 3 years, setelah 3 tahun. Jadi akhirnya rumah itulah yang benar-benar kami tempatin sampai hari ini. Nah, betul saudara, ketika rumah itu kami mau beli, problem keduanya adalah tidak ada duit. Tetapi seperti saya bilang, saya terlalu percaya kalau Tuhan sudah menunjuk, kalau Tuhan sudah memilihkan buat saudara, Dia akan menyertai saudara, Dia akan tolong kita, Dia akan bersama dengan kita sampai tuntas. Dan benar saudara, ada begitu banyak miracle yang saya dan keluarga alami sampai akhirnya kami beli rumah itu. Jadi saya sama sekali tidak memilih modelnya seperti apa, lokasinya kayak apa. Saya betul-betul bahasanya itu pasrah total sama pemilihan dari Tuhan. Dan saudara, dan sungguh rumah itu menjadi seperti
kayak apa ya, Shekinah glory, rumah di mana so homey, begitu kami menikmati tinggal di sana, saudara. Itulah pengalaman saya, dan memang Tuhan menyertai kami sampai kami membayar rumah itu lunas, saudara. Dalam waktu sekitar 3 tahun kami membayar rumah itu lunas. Tuhan menyertai, Tuhan menggenapi, Tuhan menuntaskan. Itulah sebabnya, saudara, jangan memilih karena kebiasaan, jangan memilih karena terdesak, jangan memilih karena pilihan yang lebih baik. Belajarlah untuk memilih karena Tuhan tahu apa yang akan di depan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu ketika kami merencanakan untuk menjual rumah ini, ada seseorang yang sudah menawar rumah ini dengan cukup tinggi, saudara. Dan di situ saya melihat bahwa Tuhan itu amazing. Kalau Tuhan itu sudah memilihkan buat kita, maka itu yang terbaik buat kita. Apapun keputusan yang diperhadapkan pada saudara untuk saudara ambil hari ini, mari kita belajar. Terus mungkin saudara bertanya begini, Bu, sampai kapan saya harus menunggu untuk pimpinan Tuhan? Saya ingat didikan dari mentor saya. Beliau pernah bilang begini, berdoalah bila perlu berpuasa, cari kehendak Tuhan. Temukan apa yang Tuhan mau untuk Tuhan lakukan dalam hidupmu. Temukan apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Terus saya tanya, Kak, bagaimana kalau saya sudah berdoa, berpuasa, tapi Tuhan belum memberikan petunjuk, belum menunjukkan kehendaknya? Mentor saya bilang begini, kalau begitu tambah lagi doa puasanya. Berapa lama, Kak? Ya, mau tambah 1 minggu, cari tahu kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan. Kalau 1 minggu sudah saya tambah belum ketemu, Kak, gimana? Tambah lagi 1 minggu. Kalau belum ketemu juga, tambah lagi 1 minggu. Kalau masih juga belum ketemu, tambah lagi waktunya. Terus saya bilang begini, loh lama-lama mati dong, Kak, kebanyakan puasa, kurus dong. Saudara, saya kaget, mentor saya bilang begini, lebih baik kita mati daripada hidup tanpa mengerti kehendak Tuhan. Daripada kita hidup tanpa mengerti apa maunya Tuhan. Saya tertemplak dengan kata-kata beliau. Dan sejak itu menjadi komitmen saya. Saya akan mencari pimpinan Tuhan untuk apapun. Pilihlah karena Tuhan. Untuk sekolah anak, untuk pekerjaan. Jangan memilih karena saudara mau. Jangan memilihkan karir untuk anak karena saudara kepingin itu. Tapi pilihkan karena engkau tahu itu maunya Tuhan. Maka apa yang akan terjadi? Tuhan akan take over. Tuhan akan responsible. Tuhan akan tolong. Tuhan akan tanggung jawab. Karena itu keputusan apapun yang hari ini harus saudara ambil, biarlah ini boleh menjadi patokan dan istilahnya boleh menjadi pegangan buat kita. Jangan memilih karena sudah biasanya seperti ini. Jangan memilih juga karena terdesak oleh keadaan ataupun waktu atau oleh seseorang. Dan jangan memilih karena pilihan yang lebih baik. Tetapi memilihlah karena engkau tahu ini maunya Tuhan. Ambil waktu untuk sembahyang, ambil waktu untuk puasa. Terus cari. Kalau saudara ditawari investasi, ada orang yang tanya sama saya, Bu, saya ditawari investasi. Saya dikasih waktu sampai sekian lama untuk mengambil keputusan. Saya bilang berdoa, cari pimpinan Tuhan. Bu, kalau sudah pada deadline-nya saya masih belum ketemu kehendak Tuhan gimana? Saya bilang, kalau begitu jangan ambil keputusan apapun. Loh, Bu, keburu tawarannya lewat. Kesempatan kan belum datang, belum tentu datang dua kali lagi. Terus saya bilang begini, lebih baik kamu lewat daripada kesempatan itu kamu ambil dan kamu harus terperosok di dalam banyak kesalahan. Saudara, saya percaya kalau Tuhan memang mau memberkati saudara lewat sebuah investasi, maka Dia akan bisa menahan itu untuk saudara. Dia tidak akan membiarkan itu lewat. Tetapi kalaupun itu lewat, itu yang saya percaya dipercaya oleh Abraham. Kalau itu memang lewat, ya itu bukan bagian saya. Kalau itu memang bagian saya, tidak akan lari kemana-mana. Saudara jangan ambil keputusan sebelum saudara mengerti apa kehendak Tuhan. Belajarlah hari-hari ini, terlebih lagi dengan keadaan-keadaan seperti ini di mana semuanya serba tidak menentu. Belajarlah untuk menangkap pimpinan Tuhan, menangkap kehendak Tuhan. Sehingga ketika saudara menemukan, saudara belajar berjalan di dalam kehendak Tuhan, saudara tahu tempat
paling aman adalah di pusat kehendak Tuhan. Tempat yang paling aman di dunia adalah di pusat kehendak Tuhan. Kalau saudara berjalan dalam kehendak Tuhan, itu tempat teraman bagi saudara. Karena itu saya mengencourage semua teman-teman, mari belajar, ambil waktu untuk mencari pimpinan Tuhan soal apapun. Saya percaya ketika dia melihat kerinduan hati kita, dia berkenan untuk memberikan pimpinannya buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur, hamba percaya siapapun yang sedang mendengarkan renungan ini pada hari ini, Engkau akan tolong mereka, keputusan apapun yang sedang diperhadapkan pada mereka. Tuhan, biar mereka memilih berdasarkan apa yang Tuhan mau. Karena hamba percaya ketika mereka memilih apa yang Tuhan mau, mereka akan berada di tempat yang paling baik, berada di tempat yang paling aman, paling diberkati, dan paling penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Jika ada Bapak Ibu, semua yang ingin melanjutkan dengan perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur. Lanjutkan video ini akan membimbing kita untuk melakukan perjamuan kudus. Saya Karen Ong dari Gereja Oikos Australia. Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua banyak yang diberkati. Mari kita berdoa. Dan bagi yang ingin melanjutkan perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau mampu, sanggup, dan mau melakukan jauh lebih banyak, lebih besar, dan lebih baik. Maka kami ingin kembali menyerahkan dan mempercayakan hidup ini kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengambil bagian kami dan Tuhan mengambil bagian Tuhan. Maka terpujilah namamu selama-lamanya. Karena bersamamu selalu ada jalan keluar, kekuatan dan kemenangan. Dalam nama di atas segala nama kami berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati bagi yang ingin perjamuan kudus. Kita juga siapkan roti dan anggur di hadapan kita. Ambil waktu saat fellowship bersama dengan Dia Roh Kudus. Izinkan Dia berkata-kata kepada setiap kita. Karena kehadirannya dalam sebuah perjamuan kudus begitu nyata. Mari ambil satu teduh sejenak sementara kita mendengarkan satu pujian singkat. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Bapa di surga, berkati roti dan anggur ini, jamah dengan kuasa kehadiran-Mu, sehingga yang makan dan minum mendapat kekuatan baru dari surga. Terlebih dahulu, pegang roti dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman, setelah itu kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang gelas anggur dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman, setelah firman dibacakan, kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari minum dalam namanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terpujilah namamu selama-lamanya. Dalam nama di atas segala nama, kami mengucap syukur, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.